Ya, Rol. Belum. Rol aja deh, Pak. Ya, Rol. Tuh. Oke. Belum. Yo, rolling. Action, Bang. Belum mulu lo. Oke, Rol. Oke. Ya. Yuk, mulai yuk. Ya, selamat tidur nih. Oke, udah mulai ya. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, hari ini klien kami Heni Yuliana atau yang kita kenal Heni Mona, ya, baru muncul pertama kita di media ya. Karena selama ini beliau memilih untuk diam. Silent is gold. Ya. Karena biar bagaimanapun juga ya, itu adalah suami. Tidak baik namanya aib dalam satu keluarga diumbar. Klien kami ini cukup sangat bijaksana. Tidak mudah berbicara menjelekkan pasangan dulu pada saat manis-manisnya dalam perkawinan. Wah, I love you. Setelah sekarang, wah, semua diumbar. Itu tidak baik. Jadi sebagai istri yang baik, arif, bijaksana, memilih untuk diam. Bukan berarti diam itu menyimpan satu kesalahan. Ya. Nah, akan tetapi karena terus-menerus dibentuklah satu opini yang menyudutkan daripada klien kami, maka klien kami punya hak jawab. Hak untuk klarifikasi agar tidak menjadi gagal paham di seluruh masyarakat Indonesia. Maka daripada itu, klien kami menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan nasihat, mendampingin dalam proses hukum. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanya supaya jelas, tidak simpang siur. Nah, sebelumnya agar menjadi satu perhatian bahwa perkara yang menimpa klien kami ini kronologisnya harus jelas dulu, duduk dulu, sehingga tidak nanti menjadi salah paham. Kami akan jelaskan dulu sesuai dengan tempo deliti waktu. Jadi pada saat tanggal 18 Agustus 2018, klien kami Heni Yuliana ini atau Heni Mona melangsungkan pernikahan dengan Rio Revan. Setelah melakukan pernikahan, menjalani kehidupan suami istri, pada saat tanggal 10 Juni 2020, saudara Rio Revan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Yang mengajukan adalah saudara Rio Revan, bukan dari pihak klien kami. Ya, jadi yang menginginkan, niat batinnya muncul itu dari saudara Rio Revan. Dengan berbagai macam alasan dan dalil yang diajukan di dalam pengadilan. Ya. Nah, pada tanggal 25 Februari 2021, Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan dari saudara Rio Revan. Ya, dikabulkanlah perceraian tersebut. Nah, setelah dikabulkan, konon ada cerita yang tidak tahu sumbernya dari mana, ya. Katanya tanggal 7 Maret 2021 diduga ada perkawinan antara klien kami dengan saudara Sandi Tumiwa. Ya. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, tanggal 7 Maret 2021 diduga ada pernikahan. Tanggal 8 April 2021, jadi 1 hari setelah itu, saudara Rio Revan melaporkan
saudari 7 Maret 8 April, maaf, 7 Maret 2021, 8 April 2021, Rio Revan melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya. Pasalnya adalah 279 KUHP, junto pasal 28 KUHP. 284 ya, yang dilaporkan pasal 279 KUHP, junto pasal 284 KUHP. Yang jadi membingungkan begini, saudara Rio Revan yang mengajukan perceraian, yang menginginkan perceraian, sekarang klien kami dekat dengan seseorang, kok ada tidak suka, ada kecemburuan kali, atau apa? Begitu kita duga seperti kayak begitu. Ya sudah aja, kalau sudah minta cerai, sudah cerai, ya sudah saja dong. Kenapa dilaporkan lagi? Pasal 279 dan 284 KUHP. Nah, setelah kami analisis sesuai dengan kronologis cerita yang didapatkan menurut pengakuan klien kami dan saudara Sandi Tumewa juga ya. Menurut hemat kami, pasal-pasal ini semuanya tidak tepat dan cermat. Kenapa kami mengatakan kami bisa menyimpulkan atau memberikan arah pandangan? Karena kalau pasal 284 KUHP ya, bunyinya kan begini ya. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah overspell ya, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Yang B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. Sekarang kalau kita bicara mukah overspell, apakah saudara Sandi Tumewa dan klien kami melakukan hubungan suami istri? Ada hubungan suami istri? Tidak ada. Tidak ada. Ada bukti? Tidak ada. Apakah ketangkap tangan di kamar? Tidak ada. Jadi buktinya apa kalau 284 ini? Pasal 284 ini akan sangat sulit sekali dibuktikan. Karena memang benar klien kami tidak melakukan hubungan badan. Ya, jadi pasal ini kalau buat kami tidak tepat dan cermat. Nah, untuk pasal 279 KUHP, baca dulu. Saya bacakan nih ya. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Kata perkawinan di sini kita harus jelaskan dulu. Yang dimaksud dalam undang-undang ini perkawinan bagaimana? Nah, kita kaitkan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Saya bacakan ya, supaya semua tidak gagal paham. Belajar hukum, paham hukum. Ya. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sudah dilakukan belum? Anggap saja kalau benar. Sudah dilakukan, katanya konon. Sudah dilakukan nikah siri. Ya. Oke, sudah masuk. Kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pertanyaannya, apakah sudah dicatatkan di KUH? Enggak. Kalau enggak, jadi bagaimana membuktikan dalil ini? Siapa membuktikan dia, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Enggak dicatatkan di KUH. Jadi kalau menurut hemat kami, pasal 279 KUHP yang dilaporkan pun juga tidak tepat dan cermat. Ya, tapi biar bagaimanapun juga karena ini sudah dilapor. Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk melapor. Nanti akan diklarifikasikan kepada terlapor. Kita kembalikan kepada penyidik. Ya. Kita percayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia.
Klien kami akan menghormati sekali. Jadi kalau dilaporkan sah-sah aja, silakan saja. Ya, nanti kami akan memberikan klarifikasi dan akan menceritakan fakta yang sebenarnya. Tapi intinya, kalau sudah tidak mau lagi bersama, sudah ikhlaskan saja. Jangan daftarkan permohonan di pengadilan, sudah diputus. Begitu beliau ada dekat dengan seseorang, kok dugaan kami tidak suka. Selanjutnya lapor polisi. Gak bagus lah. Biar gimana pun juga beliau ini masih istri atau mantan istri. Gak bagus. Dan gak perlulah aib rumah tangga diumbar di media. Karena di pengadilan pun sidangnya perceraian itu adalah tertutup. Ya. Jadi kalau menurut saya kurang etis. Ada maksud dan tujuan lain, niat lain yang tidak bagus. Ya. Demikian klarifikasi dari kami. Dan selanjutnya ada beberapa statement yang dilakukan oleh saudara Rio Revan di media yang menurut hemat kami ada perbuatan melawan hukum, menyerang kehormatan disertai oleh fitnah. Kenapa? Karena saudari RR ini sudah mengatakan bahwa klien kami melaporkan saudara RR di kepolisian. Saya beritahu, klien kami tidak pernah melaporkan saudara RR. Nih buktinya, tanda bukti laporannya. Tidak ada di sini disebutkan terlapornya saudara RR. Terlapornya dalam lidik. Ya. Di sini diduga sudah menyerang kehormatan disertai oleh fitnah. Terus laporan apa nih Pak? Ya. Laporannya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, Jo 310 KUHP, Jo 311 KUHP. Ya, penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi tidak ada klien kami melaporkan saudara RR, tidak ada. Sedangkan saudara RR sudah mengatakan di media. Memang kecanduan banget ya, apa seperti apa yang Mbak Heni tahu di saat masih menikah dulu? Kita Kalau dimanapun itu, juga kan maksudnya- itu suami kan dulu ya. Iya, kalau itu Tidak saya nggak mau ngomong ya, biar teman-teman media sendiri yang bisa menyimpulkan sendiri, masyarakat, netizen. Kalau saya bukan ranahnya saya lagi untuk berbicara seperti itu. Silakan tanya lagi kalau ada yang mau tanya. Tapi sebagai mantan kecewa nggak sih terhadap apa yang dilakukan oleh RR sejauh ini sebagai mantan istri? Kalau kecewa ya, kalau dulu sebagai mantan, sebagai istrinya dulu ya pasti kecewa. Kalau sekarang sih ya itu kan jalan hidup dia gitu. Prihatin sih pasti prihatin gitu kan. Mendoakan supaya menjadi lebih baik pasti gitu. Walaupun dia gimana saya ya biarlah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, itu aja sih. Dan apakah RR melakukan hal itu apa pengaruh dari teman, lingkungan, atau seperti apa menurut Mbak Heni sendiri? Saya nggak tahu ya, karena kan saya udah lost contact sama beliau gitu. Saya udah nggak tahu lagi kehidupannya dia juga yang menutup komunikasi. Jadi ya saya nggak tahu lagi hidupnya dia. Kalau bisa dibilang ini karma juga nggak mungkin. Dulu RR pernah menyakiti perasaan Mbak Heni, akhirnya sekarang RR mendapatkan apa yang dilakukan sejauh ini. Ya semua itu kan kembali lagi sama Allah ya. Aku sih wallahu alam aja ya, mau gimana pun karena atau bukan ya itu ya balik ke Allah aja, lillahi ta'ala aja sih.
ini berarti Kenapa? semenjak bercerai gitu, semenjak resmi cerai itu udah bodo amatan gitu maksudnya. Sama kabar Rio sampai ada ketangkep sekarang juga ya udah biarin aja gitu. Ya maksudnya ya kan udah ditutup komunikasi, jadi ya hidup dia, hidup saya lah, udah masing-masing kan. Berarti dengan ada perjinahan di sini ya, nggak ada perjinahan. Ya saya balikin lagi ya ke Bang Henry gitu kan, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita ikutin aja prosesnya ya Bang ya. Ya, kita ikuti saja. Bang, Nah ini kan kenapa sih besok bang mau perlu laporin. dilaporkan bang si Rio ini, RR ini? Ya rencana Kenapa perlu dilaporkan RR ini bang? Ya, karena sudah menyerang kehormatan klien kami. Klien kami ini sudah diserang kan, malu. Harga diri ini kan namanya kan, malu di dia keluarga. Jadi maka daripada itu ya, maka klien kami akan membuat laporan. Kan yang bersangkutan juga udah udah ditahan Iya, ya. Ya, itu beda.